Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kesayangan kalian. Kali ini kita akan membahas tentang jejak Islam di bumi Kalimantan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Kalimantan atau sering juga disebut dengan Borneo pada masa kolonial termasuk pulau terbesar ketiga di dunia yang berbatasan langsung di sebelah utara Pulau Jawa, sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan juga terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Kalimantan merupakan daerah yang dikenal memiliki hasil bumi yang melimpah. Hasil bumi dari Kalimantan yang menjadi incaran bagi para pedagang Cina sejak tahun 1400 Masehi berupa intan. Karena Kalimantan merupakan satu-satunya daerah penghasil intan di Nusantara. Kedatangan Islam di Kalimantan tentunya tidak luput dari jaringan Islamisasi Nusantara, yang tidak terlepas dari jaringan perdagangan Nusantara. Salah satu penggeraknya adalah orang yang beragama Islam. Menurut Tom Peirce, dalam bukunya yang dicetak pada tahun 2014, halaman 188 sampai 189, menggambarkan bahwa para pedagang yang berasal dari Kalimantan memerlukan waktu 1 bulan untuk berangkat ke Malaka guna membawa barang dagangan mereka. Kemudian mereka kembali ke Kalimantan dalam waktu 1 bulan pula. Mereka biasanya membawa emas, lilin, madu, nasi, dan sagu ke Malaka, dan membawa pulang berbagai jenis kain, berbagai jenis manik-manik dari Cambai yang terbuat dari kaca dan mutiara, serta gelang dari Kuningan ke Kalimantan. Berdasarkan deskripsi dari Tom Peirce tersebut, sangat memungkinkan bahwa dalam perjalanan selama 2 bulan tersebut terdapat para pedagang Muslim yang membawa barang dagangan mereka langsung ke Kalimantan dan kemudian menetap sambil menunggu waktu pulang ke Malaka. Berdasarkan deskripsi dari Tom Peirce tersebut, sangat memungkinkan bahwa dalam perjalanan selama 2 bulan tersebut terdapat para pedagang Muslim yang membawa barang dagangannya langsung ke Kalimantan dan kemudian menetap di sana sambil menunggu waktu pulang ke Malaka. Sebelum masuknya Islam ke Kalimantan Selatan, daerah ini telah mendapatkan pengaruh Hindu yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Negara Dipah, yang merupakan cikal bakal kerajaan Hindu pertama di Kalimantan Selatan. Dalam hikayat Lambu Mangkurat atau hikayat Banjar, disebutkan bahwa di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu yang bernama Negara Dipah. Berlokasi di sekitar Amuntai,
dan kemudian dilanjutkan dengan negara Daha yang berlokasi di sekitar Nagara sekarang. Proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan akan berpusat pada seorang pewaris sah kerajaan negara Daha yang bernama Raden Samudra. Raden Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh Patih Masih, Muhur Balid, dan Kuin. Sedangkan Patih Masih hanyalah sebuah gelar bagi pemimpin dalam sebuah kelompok. Dalam masa itu, Patih belum termasuk dalam struktur birokrasi kerajaan. Penyebaran Islam di Kalimantan Selatan secara terang-terangan dimulai dengan kontak antara Pangeran Samudra dengan Kerajaan Demak. Pada saat itu, atas usul Patih Masih, Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Demak yang merupakan kerajaan terkuat setelah Majapahit untuk berperang melawan pamannya, yakni Pangeran Tumenggung, dalam merebut tahta kekuasaan negara Daha. Dalam hal ini, Patih Balidlah yang diutus menghadap Sultan Demak Trenggana dengan membawa sepucuk surat dari Pangeran Samudra yang bertuliskan bahasa Banjar dan berhuruf Arab Melayu. Hal yang menarik dari surat tersebut dilihat dari sisi penggunaan bahasa Arab Melayu dalam penulisannya. Hal ini menunjukkan bahwa huruf Arab telah dikenal oleh Pangeran Samudra yang menggambarkan bahwa masyarakat Islam telah lama terbentuk di Banjarmasin. Hubungan Banjar dengan Demak telah terjalin cukup lama, terutama dalam hubungan ekonomi, perdagangan, dan berlanjut ke dalam hubungan kemiliteran. Sebab itulah, Sultan Demak menyanggupi permintaan bala bantuan tersebut dengan syarat apabila mereka menang, Pangeran Samudra dan pengikutnya mau memeluk agama Islam. Inilah awal jejak Islam di bumi Kalimantan yang terang-terangan dilakukan oleh Demak. Akhirnya, Pangeran Samudra berhasil merebut negara Daha dan pelabuhan Muara Bahan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 September 1526 yang kemudian diabadikan menjadi hari jadi kota Banjarmasin. Salah satu episode penting dalam jejak Islam di bumi Kalimantan yang disebutkan dalam Hikayat Banjar, bahwasanya Raja Banjar Raden Samudra telah ditasbihkan sebagai Sultan oleh penghulu Demak yang dikenal dengan nama Khatib Dayan dan seorang Arab, diberi gelar Sultan Suryanullah. Setelah memeluk agama Islam,
Pangeran Samudra kemudian mengganti nama beliau menjadi Sultan Suryansah. Babak tersebut dalam jejak Islamisasi di bumi Kalimantan Selatan adalah internalisasi agama Islam dalam seluruh sendi kehidupan Kerajaan Banjar. Perubahan struktur biografi lama yang dipakai Kerajaan Negara Daha identik dengan Hindu, kemudian dirombak oleh Sultan Suryansah ke arah yang identik dengan Islam. Sekarang muncullah pertanyaan, kapan sebenarnya Islam masuk di Kalimantan? Marzuki dalam Tarikh dan Kebudayaan Islam menjelaskan, di Pulau Kalimantan, Islam masuk melalui pintu timur, atau lebih tepatnya di Kalimantan Timur. Pertama kali diislamkan oleh Datu Kri Bandeng dan Tunggang Parangan. Kedua mubalik ini datang ke Kutai, salah satu daerah di Kalimantan Timur, setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Islamisasi di sini dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar 1575 Masehi. Teori lain mengatakan, Islamisasi di Kalimantan mungkin berlangsung dan dimulai dari Kerajaan Brunei, yang merupakan pelabuhan dagang yang paling terkenal di Kalimantan. Menurut Didik Prajoko dan kawan-kawan, dalam Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia, sebelum muncul Kerajaan Banjarmasin di sebelah barat laut pulau ini, terdapat kota pelabuhan terkenal, yaitu Lawe dan Tanjung Pura. Keadaan tempat ini berseberangan dengan pantai utara Pulau Jawa. Karena itu, hubungan perdagangan banyak dilakukan dengan kota pelabuhan yang ada di pantai utara Jawa. Tanjung Pura dan Lawe di Kalimantan Barat melakukan hubungan pelayaran dan perdagangan dengan Malaka dan Jawa. Menurut pengembara Portugis, Tom Peirce, raja dan masyarakat kedua tempat ini masih menyembah berhala. Tetapi, Tanjung Pura tunduk kepada Pati Unus, raja di Jepara. Pati Unus yang menyerang Portugis di Malaka dan diidentifikasi dengan nama Pangeran Seberang Lor dalam berbagai babat jelas berasal dari Kerajaan Demak. Karena itu, dengan adanya hubungan antara Tanjung Pura dan para pedagang dari Jawa dan Malaka, mungkin di kalangan Tanjung Pura sudah ada yang memeluk agama Islam. Teori ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan Islam masuk di Kalimantan dibawa oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri pada abad ke-15 Masehi, serta dibawa juga oleh Said Ngabdul Rahman atau bisa dikenal dengan Khatib Bayan. Para penyiar Islam datang ke Kalimantan sambil berdagang, menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan. Secara berangsur-angsur, pengaruh Islam masuk ke seluruh wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Timur misalnya,
Masuknya Islam di daerah ini ternyata tidak hanya dibawa oleh penyiar dari Gresik saja, tetapi juga dari Bugis. Demikian pula di Kalimantan Barat. Datangnya pengaruh Islam berasal dari perkembangan dan semenanjung Malaka. Di Kalimantan Tengah, Islam masuk melalui para pedagang Melayu. Mereka sambil berdagang sekaligus menyiarkan Islam. Hal tersebut terjadi sekitar abad ke-16. Sedangkan di Kalimantan Selatan sendiri, penyebarannya sudah dijelaskan secara detail di sesi sebelumnya. Sekarang kita sudah mengetahui bagaimana proses penyebaran agama Islam di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.